Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 di kelas 645E 25 yang akan membahas topik analisis menggunakan metode simplex dan least cost untuk efisiensi biaya produksi dan distribusi produk minuman PT Mayora Tbk di bawah bimbingan dan dosen mengampu Pak Andri Rizko Yulianto SEMM. Sebelumnya, kita perkenalkan dulu. Kami dari kelompok 10 dengan nama saya sendiri Rizka Amelia dengan NIM 6422123. Yang kedua ada Fatma Rizkina Azahra dengan NIM 6422192. Yang ketiga ada Amelia Safitri dengan NIM 6422111. Yang keempat ada Putri Febi Nabila dengan NIM 6422143. Yang kelima ada Teguh Ferdiansyah dengan NIM 64221 583. Langsung saja, mari kita mulai pembahasan dari topik ini. Yang pertama ada latar belakang. PT Mayora Indah Tbk ini merupakan perusahaan terkemuka di sektor consumer goods, sukses di pasar domestik dan internasional dengan produk minuman seperti kopi instan, minuman energi, dan minuman siap saji. Meski berhasil, perusahaan ini menghadapi tantangan dalam mengelola biaya bahan baku dan distribusi produk yang tidak bisa diatasi dapat meningkatkan biaya dan menurunkan efisiensinya. Untuk mengatasi ini, PT Mayora dapat menerapkan metode kuantitatif seperti simplex dan juga least cost. Metode simplex ini membantu mengoptimalkan produksi dengan memaksimalkan keuntungan atau minimalkan biaya sementara least cost ini meminimalkan biaya distribusi. Kombinasi keduanya ini memungkinkan PT Mayora meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi dan memastikan sumber daya yang digunakan optimal tanpa mengorbankan kualitasnya. Selanjutnya ada metode simplex. Metode simplex adalah metode optimasi yang memprogramkan linear dan bertujuan menemukan solusi optimal dalam pengambilan keputusan yang melibatkan batasan tertentu. Metode ini sering diterapkan untuk memaksimalkan dan meminimalkan fungsi tertentu seperti keuntungan ataupun biaya. Dalam industri makanan dan minuman kemasan, metode simplex dapat membantu menemukan kombinasi bahan baku yang paling ekonomis, sehingga biaya produksi dapat ditekankan tanpa mengorbankan kualitas produknya. Penelitian sebelumnya ini menunjukkan metode simplex efektif dalam mengurangi biaya produksi pada produk minuman kemasan. Dalam studi kasus optimasi produksi air mineral menggunakan metode simplex. Dengan menerapkan metode ini, perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien. Yang selanjutnya ada metode least cost. Metode least cost adalah teknik optimasi distribusi yang bertujuan untuk meminimalkan biaya transportasi ataupun distribusi. Metode ini digunakan untuk menemukan rute distribusi paling ekonomis dengan tetap memenuhi kebutuhan di berbagai lokasi. Dalam industri ini, metode least cost relevan karena dapat menghemat biaya pasokan bahan baku dari berbagai wilayah seperti pada produksi kopi yang membutuhkan pengadaan bahan dan berbagai pasokan. Dalam industri minuman kemasan, penerapan metode least cost telah terbukti efektif dalam mengoptimalkan distribusi produk. Sebagai contoh penelitian yang sebelumnya, PT Tirta Simbaikindo, produsen dan distributor minuman ringan di Indonesia, menunjukkan bahwa penggunaan metode least cost ini dapat mengurangi biaya distribusi secara signifikan. Selanjutnya akan diteruskan.
Baik, masuk ke studi kasus. PT Mayora ingin mencari keuntungan maksimal dari penjualan 4 varian kopi botol, 78 derajat C latte, 78 derajat C karamel, Tora Coffee es cappuccino, dan Tora Coffee milky latte. Setiap varian kopi memiliki keuntungan, penggunaan bahan baku, waktu produksi, jumlah tenaga kerja, dan kebutuhan modal yang berbeda, yaitu sebagai berikut. Pada produk 78 derajat C latte, keuntungan 4.000 per botol, bahan bakunya 200 gram kopi per botol, waktu produksi 5 menit per 100 botol, tenaga kerja 2 orang per 100 botol, modal 10.000 per botol. Pada produk 78 derajat karamel, keuntungan 3.500 per botol, bahan bakunya 180 gram kopi per botol, waktu produksi 4 menit per 100 botol, tenaga kerja 2 orang per 100 botol, modalnya 9.000 per botol. Pada produk Tora Coffee es cappuccino, keuntungan 3.000 per botol, bahan bakunya 150 gram kopi per botol, waktu produksi 3 menit per 100 botol, tenaga kerjanya 1 orang per 100 botol, modalnya 8.000 per botol. Pada produk Tora Coffee milky latte, keuntungannya 2.500 per botol, bahan bakunya 120 gram kopi per botol, waktu produksi 2 menit per 100 botol, tenaga kerja 1 orang per 100 botol, modalnya 7.000 per botol. Setiap harinya, pabrik PT Mayora memiliki keterbatasan sebagai berikut. Bahan baku kopi maksimal itu 1 juta per gram, waktu produksi maksimal 100.000 menit per mesin, tenaga kerja maksimal 500 orang, modal maksimal 150 juta. Berapakah keuntungan maksimal yang dapat diperoleh PT Mayora dari keempat varian kopi tersebut? Di sini ada metode simplex. Langkah pertama, mengubah persamaan matematis ke dalam bentuk standar simplex. Pada variabel X1 78 derajat C latte, koefisiennya 4.000, bahan bakunya 200, waktu produksi 0,05, tenaga kerjanya 0,02, modalnya 10.000, sisa 0. Variabel X2 78 derajat C karamel, koefisiennya 3.500, bahan baku 180, waktu produksi 0,04, tenaga kerja 0,02, modalnya 9.000, sisa 0. Pada variabel X3, Tora Coffee es cappuccino, koefisiennya 3.000, bahan bakunya 150, waktu produksi 0,03, tenaga kerja 0,01, modal 8.000, sisa 0. Pada variabel X4, Tora Coffee milky latte, koefisiennya 2.500, bahan bakunya 120, waktu produksi 0,02, tenaga kerja 0,01, modal 7.000, sisa 0. Pada variabel S1, sisa bahan baku, koefisiennya 0, bahan baku 1, waktu produksi 0, tenaga kerja 0, modal 0, sisa 1 juta. Pada variabel S2, sisa waktu produksi, koefisien 0, bahan baku 0, waktu produksi 1, tenaga kerja 0, modalnya 0, sisa 1.000. Pada variabel S3, sisa tenaga kerja, koefisiennya 0, bahan baku 0, waktu produksinya 0, tenaga kerja 1, modalnya 0, sisa 500. Pada variabel S4, sisa modal itu koefisiennya 0, bahan bakunya 0, waktu produksinya 0, tenaga kerja 0, modalnya 0, sisa 157 juta. Selanjutnya akan disampaikan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Amelia Safitri, anggota dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari metode simplex. Langkah 2, menentukan tabel simplex awal. Di sini ada tabel iterasi pertama. Kita pilih kolom pivot atau koefisien paling negatif. Nah, dari tabel ini, koefisien yang paling negatif yaitu variabel X1 dengan koefisien 4.000 dan waktu produksinya yaitu 0,00025. Jadi, kita pilih variabel X1 sebagai koefisien yang paling negatif. Setelah itu, kita hitung rasionya. Untuk S1, 1 juta dibagi 200 sama dengan 5.000, di mana 1 jutanya ini didapat dari sisa bahan baku dan 200-nya itu didapat dari variabel X1 dari bahan bakunya yaitu 200.
Jadi S1 sama dengan 1 juta dibagi 200 sama dengan 5.000. Nah, untuk S2-nya 1000 dibagi 0,05 sama dengan 20.000. Di mana S2-nya ini 1000-nya ini didapat dari sisa waktu produksi dan 0,05-nya itu didapat dari waktu produksi variabel X1. Jadi S2 1000 dibagi 0,05 sama dengan 20.000. Nah, untuk S3 500 dibagi 0,02 sama dengan 25.000. Di mana 500-nya ini didapat dari sisa tenaga kerja dan 0,02-nya ini didapat dari variabel X1 dengan tenaga kerja 0,02. Jadi S3 500 dibagi 0,02 sama dengan 25.000. Nah, rasio terkecilnya adalah S1. Jadi kita pilih S1 sebagai baris pivot. Setelah itu kita lakukan operasi baris untuk menghapus nilai di kolom pivot. Kita akan memperbarui tabel dengan mengurangi nilai di kolom X1 untuk semua baris lainnya. Nah, baris yang terpengaruhi yang pertama itu baris X2. Baris X2 sama dengan baris X2 dikurang 0 dikali baris S1. Lalu ada baris X3. Baris X3 sama dengan baris X3 dikurang 0 dikali baris S1. Untuk baris X4 sama dengan baris X4 dikurang 0 dikali baris S1. Untuk baris S2 sama dengan baris S2 dikurang 0,05 dikali baris S1. Untuk baris S3 sama dengan baris S3 dikurang 0,01 dikali baris S1. Untuk baris S4 sama dengan baris S4 dikurang 50 dikali baris S1. Setelah itu kita menghapus nilai lain di kolom pivot. Kita perlu mengubah nilai lain di kolom X4 menjadi 0 untuk semua baris lainnya. Selanjutnya baris yang terpengaruhi yaitu untuk baris X1, untuk perhitungannya yaitu X1 dikurang 0,00025 dikali S1, di mana X1-nya itu yaitu 4.000 dan untuk S1-nya yaitu 50. Nah, untuk baris X2 dengan perhitungan X2 dikurang 0,05 dikali S1, di mana X2-nya itu yaitu 3.500 dan S1-nya itu yaitu 50. Nah, untuk baris X3 dengan perhitungan X3 dikurang 0,0001 dikali S1, di mana X3-nya yaitu 3.000 dan S1-nya itu 50. Nah, setelah itu kita lakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai baru dalam tabel, di mana baris X1 sama dengan 4.000 dikurang dalam kurung 0,00025 dikali 50 sama dengan 4.000 dikurang 0,0125. Mendapatkan hasil yaitu 3999,9875. Untuk baris X2, 3.500 dikurang 0,05 dikali 50. Jadi sama dengan 3.500 dikurang 2,5 sama dengan 3497,5. Untuk baris X3, 3.000 dikurang dalam kurung 0,0001 dikali 50 dengan hasil 3.000 dikurang 0,005 sama dengan 2999,995. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada langkah ketiga, yaitu tabel akhir setelah iterasi kedua. Jadi setelah langkah normalisasi dan pembaruan, sini ada variabel X1 78 derajat Celcius latte, koefisiennya 39,999,9875.
bahan bakunya 1, waktu produksinya 0,000025, tenaga kerjanya 0,01, modalnya 50 dan sisanya 25. X2-nya 78 derajat Celcius karamel, koefisien 3497,5, bahan bakunya 0, waktu produksinya 0,05, tenaga kerja 0,1, modalnya 5.000, sisanya 2.500. Lalu X3-nya Tora Cafe Ice Cappuccino, koefisiennya 2999,995, bahan bakunya 0, waktu produksinya 0,0005, tenaga kerja 0,01, modal 50, sisanya 25.000. Lalu X4-nya Tora Cafe Milky Latte, koefisiennya 0, bahan bakunya 0, waktu produksinya 0,00001, tenaga kerjanya 0,01, modalnya 1, sisanya 100. S1 koefisiennya 0, bahan bakunya 0, waktu produksinya 0, tenaga kerjanya 0, modalnya 0, sisanya 1 juta rupiah. S2 atau sisa waktu produksi koefisiennya 0, bahan bakunya 0, waktu produksinya 1, tenaga kerjanya 0, modalnya 0, sisanya 1000. S3-nya sisa tenaga kerja 0, koefisiennya 0, bahan bakunya 0, waktu produksinya 0, tenaga kerjanya 1, modalnya 0, sisa 500. S4 atau sisa modalnya koefisiennya 0, bahan bakunya 0, waktu produksinya 0, tenaga kerjanya 0, dan modalnya 1, sisanya 15 juta. Langkah yang keempat, memeriksa koefisien dalam fungsi tujuan. Kita periksa semua koefisien dalam fungsi tujuan. X1-nya 3999,9875, itu berarti positif. Lalu X2-nya 3497,5, berarti positif. X3-nya 2999,995, positif juga. Lalu X4-nya 0 atau bisa dianggap sebagai non negatif. Jadi kesimpulan dari metode Simplex, semua koefisien dalam fungsi tujuan sekarang adalah non negatif dan kita telah mencapai solusi optimal. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas di poin B, metode less cost penggunaan sumber daya per botol. Di sini ada keterangan produk, bahan baku per gram, keuntungan per botol atau rupiah, efisiensi atau keuntungan per gram. Di produk ada 78 derajat Celcius latte, bahan bakunya sebanyak 200, keuntungan per botol sebanyak 4.000, efisiensi keuntungan atau gram sebanyak 20. Selanjutnya ada produk 78 derajat Celcius karamel, bahan bakunya ada 180, keuntungan per botol ada 3.500, efisiensi keuntungan per gram ada 19,44. Selanjutnya ada Tora Coffee Ice Cappuccino, bahan bakunya ada 150 per gram, keuntungan per botol ada 3.000, efisiensi atau keuntungan ada 20. Selanjutnya ada Tora Coffee Milk Latte, bahan bakunya sebanyak 120, keuntungan per botolnya sebanyak 2.500, efisiensi atau keuntungan per gram sebanyak 20,83. Total kapasitas bahan baku sebanyak 1 juta gram, waktu produksi sebanyak 1.000 menit, tenaga kerja sebanyak 500 orang, modal sebanyak 150 juta. Selanjutnya ada langkah pertama, prioritas berdasarkan efisiensi dari tabel efisiensi atau keuntungan per gram bahan baku. Yang pertama, Toro Coffee Milk Latte sebanyak 20,83 rupiah per gram. Yang kedua ada 78 derajat Celcius Latte 20 rupiah per gram. Yang ketiga ada Toro Coffee Ice Cappuccino 20 rupiah per gram. Yang keempat ada 78 derajat Celcius karamel 19,44 rupiah per gram. Langkah kedua, alokasi sumber daya. Yang A, Toro Coffee Milk Latte sebanyak 120 gram per botol maksimum botol yang diproduksi. Jumlah botol maksimum sama dengan total bahan baku dibagi bahan baku per botol sama dengan 1 juta dibagi 120 sama dengan 8,333 botol. Total bahan baku yang digunakan sebanyak
8.333 kali 120 sama dengan 999.960 gram. Keuntungan 8.333 dikali 2.500 sama dengan 20.832.500 rupiah. Yang B, produksi lainnya. Karena hampir semua bahan baku telah dialokasikan untuk Toro Coffee Milk Latte dan sisa bahan baku 40 gram tidak cukup untuk memproduksi satu botol dari produk lainnya, maka tidak ada alokasi untuk produk lainnya. Langkah ketiga, keuntungan maksimal. Total keuntungan yang didapat diperoleh adalah Rp20.832.500. Di sini kesimpulan, PT Mayora hanya memproduksi Toro Coffee Milk Latte sebanyak 8.333 botol. Keuntungan maksimal yang dapat diperoleh adalah Rp20.832.500. Kesimpulan selanjutnya, penerapan metode simplex dan less cost di industri minuman kemasan seperti yang dilakukan PT Mayora Indah Tbk menunjukkan potensi besar dalam mengoptimalkan efisiensi operasional dan profitabilitas. Metode simplex membantu menentukan kombinasi produksi optimal untuk memaksimalkan keuntungan dengan pemanfaatan sumber daya secara efektif. Sedangkan metode less cost mengurangi biaya distribusi melalui alokasi rute transportasi paling ekonomis. Penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi kedua metode ini mampu meningkatkan keuntungan tanpa mengorbankan kualitas produk seperti yang terbukti dalam strategi produksi dan distribusi PT Mayora. Pendekatan kuantitatif ini relevan untuk industri makanan dan minuman serta sektor lainnya yang menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan logistik. Terima kasih presentasi dari kami. Kurang lebihnya, jika ada salah kata atau salah perhitungan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.